Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia, salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini Risma akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Ibu Magdalena mengenai tentang tingkat kepuasan konsumen pada saat membeli dua barang, yaitu tentang budget line ya, atau dapat disebut dengan garis anggaran. Ayo kita ke soalnya ya. Soalnya, jika diketahui Risma mempunyai uang sebesar 2 juta, akan membeli makanan dan pakaian. Harga makanan sebesar 25.000 per unit. Sedangkan harga pakaian sebesar 75.000 per unit. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang telah diajukan atau diberikan oleh Ibu Magdalena. Ayo kita bahas ya. Pertanyaan yang pertama, A. Gambarlah kurva kepuasan maksimal oleh Risma. Nah, di sini Risma akan membahas satu persatu dulu soal yang telah diajukan oleh Ibu Magdalena untuk menjawabnya. Yang pertama, gambarlah kurva kepuasan maksimal oleh Risma. Nah, pertama-tama kita membuat dulu jawab. Kita membuat dulu tabel ya, untuk menentukan garis kepuasan maksimal pada kurva budget line nanti. Pada kolom pertama itu kita boleh buat alternatif atau gabungan. Kolom kedua itu kita membuat makanan, dan kolom ketiga yaitu pakaian. Kan di sini diketahui ya, jika Risma mempunyai uang itu sebesar 2 juta. Harga makanannya itu ialah harga makanannya itu per unitnya Rp25.000. Sedangkan untuk harga pakaian itu per unitnya Rp75.000. Nah, di sini kita buat gabungannya A, B, dan C. Risma mengambil 3 contoh saja ya, A, B, dan C. Yang pertama, ketika kita membeli semua uang 2 juta ini untuk makanan, berarti yang kita dapatkan ialah 80. Pakaiannya 0 ya. Tapi pada saat kita membeli uang 2 juta ini, membeli semua pakaian dengan uang 2 juta ini, hasilnya dia tidak bilangan bulat, melainkan bilangan desimal, yaitu 26,6. Jadi 26,6666. Kita ambil aja 26,6 ya. Nah, di mana pakaiannya itu jumlahnya 26. Boleh kita menggunakan
titik pasti bulat yaitu 26, atau kita juga boleh mengambil langsung hasil dari pembagian itu, yaitu 26,66 atau 26,6. Jadi makanannya itu 0. Nah, untuk titik B itu kita buat jika pakaiannya itu yang kita minta 10. Makanannya kita tidak tahu. Nah, kita menggunakan persamaan. Yang dimana BL atau budget line sama dengan harga makanan atau PM dikali jumlah makanan ditambah harga dari pakaian dikali jumlah dari pakaian. Budget line-nya itu kita 2 juta sama dengan harga dari makanannya itu 25.000 kali M ditambah harga dari pakaiannya itu ya 75.000 dikali berapa pakaian kita minta pada saat 75.000, yaitu 10. Jadi 2 juta sama dengan 25.000 dikali M sama dengan 25.000 M. M ini di sini makanan ya. Untuk P itu pakaian. Ditambah 75.000 dikali 10 yaitu 750.000. Terus 2 juta ribu itu kita pindahkan ruas ke 2 juta yang dimana awalnya dia positif, ketika dia pindah ruas menjadi negatif. Sama dengan 25.000 M. 2 juta dikurang 750.000 yaitu 1.250.000. 25 M. 25.000 kita saling pindah ruas ya ini, yang dimana 1.250.000 dipindah ruas ke kanan dan 25.000 dipindah ruas ke kiri. Di sini kan pasti kalau yang namanya pindah ruas pasti ada negatifnya. Tapi di sini Risma tidak langsung menulis negatif, karena negatif dibagi negatif itu tetap positif. Jadi tetap ya. Tapi kalau misalnya mau ditulis negatif juga tidak apa-apa, karena hasilnya nanti pasti positif. Karena tidak ada yang namanya harga itu negatif, ataupun yang barang yang kita minta juga itu negatif, tidak ada. M sama dengan 1.250.000 dibagi 25.000, M sama dengan 50.000. Di sini 50.000. Nah, di sini kurva budget line-nya Risma akan pisah-pisah ya. Jadi kita buat dulu untuk kurva budget line yang ini. Untuk garis vertikal itu Risma buat makanan M ya lambangnya. Untuk garis horizontal itu Risma buat pakaian P lambangnya. Risma tulis di sini ya, M itu sama dengan makanan,
P itu sama dengan pakaian. Kita lihat pertama. Makanannya 80. Terus yang kedua itu makanannya 50. Pada saat makanan 50, dia juga membeli pakaian 10. Jadi kita sambungkan ya. Lalu pada saat dia membeli semua baju atau pakaian itu jumlahnya 26,6. Tapi di sini kita tulis 26 aja ya. Tapi pada saat tarik garisnya nanti kita agak sedikit dijauhin. Ini 26,6. Pasti ada yang nanya, di mana kepuasan maksimal oleh Rismanya? Untuk kepuasan maksimal oleh Risma itu ada di sini. Dan di mana kan ini tadi titik 80 itu A, ini B, dan ini C. Untuk kepuasan maksimumnya ada di titik B. Di mana kepuasan maksimum atau maksimal oleh Risma. Nah, untuk soal A, kita sudah menjawabnya bahwa kepuasan maksimal oleh Risma itu ada di titik B. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Nah, pada saat B itu disuruh gambarlah kurva kepuasan maksimal yang baru oleh Risma pada saat harga pakaian turun menjadi 50.000 per unit. Jawab. Nah, di sini kita perlu diketahuinya bahwa uang Risma ini tetap itu 2 juta. Uang yang telah ditentukan oleh Risma tetap ya 2 juta. Tetapi pada saat untuk harga makanannya dia masih 25.000 per unit. Untuk harga pakaiannya, nah harga pakaian ini mengalami penurunan, yaitu 50.000 per unit. Seperti untuk jawaban B, jalannya itu Risma sama seperti soal A, yaitu kita buat tabel dulu yang pertama-tama untuk menentukan kurva budget line-nya atau yang dimana dari sana kita bisa menemukan kepuasan maksimal oleh Risma pada saat harga bajunya tadi atau harga pakaiannya tadi itu menurun jadi 50.000.
sih sama yang dimana kolom pertama itu gabungan, gabungan, atau bisa dipakai alternatif. Kolom kedua itu makanan, kolom ketiga itu pakaian. Kita buat sekarang. Gabungannya tetap A, B, C. Makanan, kan harga makanan itu tetap 25.000. Nah, untuk membeli seluruh makanan dengan harga 20 juta itu tetap kita mendapatkan 80 unit makanan. Pakaiannya otomatis 0. Nah, pada saat kita membeli pakaian dengan harga 22 juta yang dibelikan seluruhnya untuk pakaian, itu berarti 55 dikali berapa sama dengan 2 ya, sama dengan 20, yaitu 40 ya. Sama dengan 4, 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi kalau 40 kali 50 sama dengan 2 juta. Otomatis makanannya 0. Nah, di sini kan tertulis nih ya. Gambarlah kurva kepuasan maksimal baru oleh Risma pada saat harga pakaiannya itu turun. Ada kata turun di sini ya. Turun. Sebagaimana bunyi dari kurva hukum permintaan, pada saat harga meningkat, jumlah permintaan akan menurun. Tetapi pada saat harga turun, jumlah permintaan akan meningkat. Nah, dari sini kita harus tahu kan bahwa di soal ini dibilang bahwa harga pakaian turun. Otomatis jumlah yang kita inginkan saat membeli pakaian dengan harga 50.000 ini, kita harus meningkat atau lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Kita lihat, sebelumnya itu kita membeli pakaian sebanyak 10 unit. Berarti di sini coba Risma asumsikan atau Risma dugaan, Risma ingin membeli pakaian itu sebanyak 20. Nah, ini kan dari Risma. Kalau misalnya mau 11, 12, 13, pokoknya di atas 10 itu bebas. Tapi Risma di sini memilih 20. Nah, untuk makanannya berapa kira-kira? Untuk mengetahui barang yang diminta pada makanan, kita menggunakan persamaan seperti tadi. Yang dimana budget line sama dengan harga makanan dikali jumlah makanan ditambah harga pakaian dikali jumlah pakaian. Budget line 2 juta. Harga dari makanannya itu 25.000 dikali jumlah makanan yang diminta, itu kan kita belum tahu. Jadi kita tulis M ditambah harga dari pakaian itu yaitu 50.000 dikali pada saat harga 50.000 barang yang mintanya 20 unit. Jadi 2 juta sama dengan 25.000 M ditambah 50.000 dikali 20 sama dengan 1 juta. 2 juta seperti tadi.
1 juta dipindah ruas, yang dimana plus dipindah ruas menjadi min. Dikurang 1 juta sama dengan 25.000 M. Dua juta dikurang 1 juta yaitu 1 juta. Sama dengan 25.000 M. Sama-sama pindah ruas seperti penjelasan Risma sebelumnya. M sama dengan 1 juta dibagi 25.000. M sama dengan 40. Mengapa 40? Karena 25 dikali 4 itu 100. 100.000. Otomatis 40 dikali 25.000 yaitu 1 juta. Jadi M-nya 40. Nah, kita sudah dapat nih M-nya 40. Seperti soal tadi, kita membuat kurva budget line-nya untuk menentukan kepuasan maksimal oleh Risma pada saat harga pakaiannya itu turun menjadi 50.000 per unit. Vertikal itu untuk makanan, horizontal itu untuk pakaian. Yang dimana makanan 80, pakaiannya 0. Terus makanannya 40, pakaiannya 20. Makanan 40, pakaian 20. Pada saat makanan 0, berarti pakaiannya 40. Kita tarik garisnya. Yang dimana 80 itu titik A, 20 dan 40 itu titik B, 40 dan 0 itu titik C. Nah, untuk menentukan kepuasan maksimal pada saat harga pakaiannya turun menjadi 50.000, itu kepuasan maksimalnya itu ada di titik B. Nah, untuk soal A, B, itu sudah Risma jawab, yaitu kurva kepuasan oleh Risma pada saat harga 25.000 untuk makanan dan pakaiannya 75.000, dan pada saat harga pakaiannya turun 50.000, inilah kurva kepuasan maksimal atau maksimal oleh Risma. Nah, untuk soal C, D, dan E ya. Jadi untuk soalnya itu ada 5 soal. Risma akan lanjut ke tas selanjutnya.
Nah, untuk soal yang C atau soal yang ketiga. Oh iya, sebelumnya kita bagi dua dulu ininya ya. Biar terbagi semuanya. Untuk soal C yaitu gambarlah kurva kepuasan maksimal Risma yang baru jika harga pakaian naik menjadi Rp 100.000 per unit. Kita buat tabel lagi. Oke, kita jawab ya. Membuat tabel lagi seperti tadi untuk menemukan kurva budget lainnya terlebih dahulu, dan kita menemukan kepuasan maksimal oleh Risma pada saat harga pakaian naik menjadi 100.000. Sama seperti tadi, bahwasanya bahwa kolom pertama itu gabungan atau alternatif, kolom kedua makanan, kolom ketiga yaitu pakaian. Uang Risma itu telah ditentukan itu sebesar 2 juta, tetap ya 2 juta. Makanan itu masih 25.000 per unit. Sedangkan pakaian itu meningkat menjadi 100.000 per unit. Untuk gabungannya kita tetap menggunakan A, B, dan C. Makanan sama seperti tadi, jika kita membeli seluruhnya, uang yang kita pegang 2 juta itu, yang Risma pegang 2 juta itu untuk makanan, berarti dapatnya 80 unit, sedangkan pakaiannya tidak sama sekali mendapatkan. Tetapi pada saat harga pakaian 100.000 dibeli seluruhnya pakaian di uang yang dipegang oleh Risma itu sebesar 2 juta, berarti mendapatkannya tinggal coret aja 5, ini 6, berarti 20, nya 0. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya bahwa harga pakaian itu naik. Kembali lagi ke hukum permintaan, yang dimana ketika harga barang naik, otomatis permintaan akan barang atau jasa itu menurun.
pada saat harganya menurun, peningkatan akan barang dan jasa itu akan meningkat. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang B tadi, dia meningkat permintaannya dari 10 ke 20. Untuk ini berarti kita ambil yang di bawah 10, yaitu Risma menggunakan 5 unit pakaian. Risma akan membeli 5 unit pakaian karena pada saat awal itu Risma memilih 10. Berarti untuk menjawab soal C ini kita boleh memilih 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, itu terserah. Tetapi Risma memilihnya 5. Untuk makanan, kita tidak tahu nih makanannya berapa pada saat harga 2 juta yang tadi, karena kan setelah kita belikan pakaian. Nah, untuk mendapatkannya atau mengetahuinya, kita menggunakan persamaan lagi. Yang dimana BL sama dengan harga dari makanan dikali jumlah makanan ditambah harga dari pakaian dikali jumlah pakaian. Dua juta sama dengan harga dari makanannya itu 25.000 dikali M ditambah harga dari pakaiannya itu 100.000 dikali 20. Salah, dikali 5. Rp100.000 dikali 5. 2 juta sama dengan 25.000 M ditambah 100.000 dikali 5 sama dengan 500. 2 juta. Seperti biasa, pindah luas lagi nih 500-nya, yang dimana menjadi negatif. Dikurang 500 sama dengan 25.000 M. 2 juta dikurang 500 jadi 1.500.000. Sama dengan 25.000 M, sama-sama pindah luas nih. M sama dengan 1.500.000 dibagi 25.000. Coret 0-nya 3 jadi 1.500 dibagi 25, yaitu Nah, 1.500 dibagi 25 sama dengan 60, karena 60 dikali 25 yaitu 1.500, atau 60 dikali 25.000 sama dengan 1.500.000. Nah, kita sudah mendapat nih M-nya, berarti 60. Untuk selanjutnya kita membuat kurva budget lain lagi. Garis vertikal makanan, horizontal pakaian. Makanan pertama kali 80 di titik 8 dan pakaiannya 0.
Terus pada saat pakaiannya 20, makanannya 0. Kita tarik ke makanannya 60 dan pakaiannya itu 5 pada saat titik B. Lalu kita kait titik. Gimana A, B, dan C. Untuk titik kepuasan maksimal Risma pada saat harga pakaian naik menjadi 100.000 ada di titik B. Kepuasan maksimal oleh Risma. Nah, untuk pertanyaan yang D sekarang ya, kita bagi dua dulu biar muat ya untuk yang E nya, yaitu soal terakhirnya. Yang dimana soal yang keempat atau yang D itu ditanya gambar lah kurva harga konsumen, atau dapat disingkat dengan kurva PCC. Untuk menggambarkan kurva PCC, kita harus menggabungkan terlebih dahulu kurva budget line dari yang soal A, B, dan C. Jadi kita langsung buat kurvanya ya. Tadi lihat di sini pada gambar A itu tingkat maksimalnya atau kepuasan maksimalnya itu ada di 10 dan 5, B itu 20 dan 40, dan C itu 5 dan 60. Jadi kita urutkan ini ya. Berarti di sini 5 dulu. 5, 10, 20. Oh ya, Risma mau ngasih tahu jika untuk mencari kurva harga konsumen itu kita memerlukan hanya titik BB ini saja ya, yang termasuk kepuasan maksimal oleh Risma. Itu ya, hanya titik itu saja. Jadi Risma ambilnya 5, 10, dan 20. Seperti biasa, garis vertikal itu makanan dan garis horizontal itu pakaian. Untuk makanan itu ada 50, 40, dan 60. Berarti 40 dulu. 40, 50, dan 60. Nah, untuk selanjutnya kita samakan garis-garis sesuai dengan kurvanya masing-masing. Tadi 5, dari sini loh. Untuk yang A itu 10 dan 50. Kita lihat 10 ini dan satukan dengan 50 ya. Lalu untuk yang B itu 20 dan 40.
Sebenarnya ini bisa kita langsung digabungkan satu kurva untuk soal A, B, dan C agar pada saat soal ke D itu kita langsung nentuin saja untuk kurva harga konsumennya. Tetapi di sini Risma biar lebih paham untuk Rismanya sendiri dan untuk yang nonton video Risma ini, jadi Risma pisah-pisah gitu. Nah, di sini Risma sudah menentukan titik-titiknya, yang dimana untuk 5 dan 60 itu budget line 3. Untuk 50 dan 10 itu budget line 1. Untuk 40 dan 20 itu budget line 2. Nah, titiknya sini Risma tentukan A, B, dan C. Nah, untuk menentukan kurva harga konsumen atau kurva PCC, itu kita tinggal tarik garis aja antara titik A, B, dan C. Tinggal ditarik ya garisnya. Bentuknya melingkar. Ini yang dinamakan kurva harga konsumen atau kurva PCC. Nah, di sini Risma akan menjelaskan sedikit kan yang namanya kepuasan konsumen pada saat membeli dua barang itu bukan hanya budget line saja, tetapi ada indifferent. Nah, dari kurva ini kita dapat menentukan indifferentnya. Apakah dia memiliki kepuasan sama yang meningkat atau yang menurun? Kita lihat dari budget line 1. Untuk membedakannya kita pakai warna yang lebih terang ya, spidolnya. Nih, budget line 1. Dia di sini. U1. Budget line 2. Ada di titik C ya. Budget line 2. Budget line 3 itu ada di titik A. Nah, seperti yang kita ketahui nih, yang namanya kepuasan akan meningkat ketika dia bergeser ke sebelah kanan, baik itu ke atas maupun ke bawah. Tetapi ketika kepuasan samanya menurun, otomatis dia akan bergeser ke kiri, baik itu di atas maupun di bawah. Nah, kita lihat di sini bahwa dari U1 sampai ke U2, kurva indifferent atau kepuasan samanya itu meningkat. Namun pada saat kita lihat pada kurva garis indifferent U1 U2 dengan U3, kurva atau garis indifferent kepuasan samanya itu menurun. Karena dapat kita lihat di sini untuk U1 dengan U2, lihat dia bergesernya ke kanan kan, yang dimana dinyatakan dia meningkat. Tetapi pada saat U3 dia mengalami penurunan karena dia bergeser ke kiri. Nah, itulah untuk gambar kurva harga konsumen atau kurva PCC itu, yaitu pada garis yang coklat ini ya, kurva harga konsumen atau kurva PCC. Jadi dia itu tinggal menghubungkan titik A, B, dan C. Maaf sebelumnya Ibu, ya sedang azan. Kita jawab azan dulu ya.
kita lanjut ke soal yang E. Itu soal yang terakhir nih. Jadi untuk soal E itu ditanya turunkan kurva permintaan atau gambarkanlah kurva permintaan oleh Risma. Nah, kita di sini disuruh membuat kurva permintaan, yang dimana kurva permintaan ini kita membuatnya pada barang pakaian. Kenapa pakaian saja, makanan tidak? Karena pada soal ini yang terjadi perubahan harga maupun naik, baik naik maupun turun itu hanya pakaian. Untuk makanan dari soal yang A, B, dan C itu tetap sama 25.000 per unitnya. Jadi kita membuatnya untuk pakaian ya. Pertama-tama kita membuat kurva dulu ini seperti biasa. Membuat kurva. Yang dimana kurva pada garis vertikal itu adalah harga pada pakaian. Risma lambangkannya PP ya. Terus untuk garis horizontal itu jumlah dari pakaian, yaitu QP. Risma tulis di sini ya, bahwa PP itu harga pakaian, QP itu jumlah pakaian. Nah, untuk harga pakaiannya sendiri, kita lihat di soal A. Harga pakaian pertama itu 75.000, harga pakaian kedua itu 50.000, dan harga pakaian ketiga yaitu 100.000. Berarti kita buat di sini sesuai urutan ya. Pertama 50.000 dulu. Yang kedua yaitu 75.000. Yang ketiga 100.000. Nah, kita lihat di sini. Pada saat harga 50.000, barang yang diminta berapa? Lihat di sini, ini ada 50.000. 50.000 itu barang yang dimintanya 20. Berarti barangnya itu ada 20, 10, dan 5. Kita urutkan lagi yang lebih dari kecil. 5, 10, dan 20. Kita tinggal tarik garis saja. Lihat, pada saat harga 50, barang yang diminta itu sebanyak 20. Kita tarik garis ya, buat garis penghubung titik-titik ini. Pada saat harganya 75.000, barang yang dimintanya 10. Pada saat harganya 100.000, jumlah barang yang dimintanya yaitu 5. Ini Risma ibaratkan ini titik D, E, F. Oke. Nah, sekarang tinggal tarik garis saja dari garis D ke F. Yang dimana garis ini adalah garis permintaan atau kurva permintaan
menunjukkan di sini ya, jika garis kurva permintaan itu dia dari kiri atas ke kanan bawah garisnya. Kita lihat di sini menunjukkan bahwa ini adalah kurva permintaan, yang dimana kurva permintaan itu ketika harga meningkat, jumlah barang yang akan diminta itu sedikit atau menurun. Ketika harganya menurun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Jadi dapat kita ketahui nih, ketika harganya 50.000, jumlah barangnya 20.000. Pada saat harganya 100, jumlah barangnya yaitu 5. Pada saat harga 50.000, jumlah barang yang dimintanya itu yaitu 20 unit. Pada saat harganya 100, jumlah barang yang dimintanya itu yaitu 5 unit. Nah, inilah bahwa soal yang telah Risma kerjakan ini menunjukkan bahwa adanya hubungan tentang kurva permintaan. Jadi ketika pada saat Risma menjawab soal E itu salah, otomatis untuk yang D, C, A, B itu juga salah. Jadi Risma salahnya dari awal. Tetapi pada saat E-nya benar, berarti untuk soal A, B, C, D, jika Risma salah, Risma minta maaf, itu benar. Karena sesuai dengan kurva permintaan, garisnya itu dari kiri atas ke kanan bawah, dan bunyi kurva hukum atau kurva permintaan ketika harga meningkat, jumlah yang diminta akan menurun, begitu juga sebaliknya. Nah, inilah jawaban Risma mengenai soal tentang kepuasan konsumen ketika membeli barang dua dengan kurva budget line dan indifferent. Untuk menentukan kepuasan maksimal oleh Risma, terus kurva harga konsumen dan kurva permintaan. Jadi Risma minta maaf apabila dalam pembuatan video, dalam perkataan Risma ada yang salah. Kepada Allah Risma mohon ampun. Risma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.